Wala tanjisu qullatal ma'i bimulaqati najasin. Dan tiada bernajislah oleh air yang dua kulah, oleh dua kulah air dengan sebab melengket dengan najis. Arti air yang sampai ukuran dua kulah dan terkena dia dengan najis, maka air tersebut tidak bernajis. Tapi dengan catatan nanti bahawa air itu tidak berubah dengan sebab najis tersebut. Jika ada pada air tersebut salah satu daripada sifat najis, warnakah, baukah ataupun rasanya, walaupun airnya dua kulah tetap najis. Ini pembahasan jika airnya sampai seukuran dua kulah dan terkena najis, tapi air tersebut tidak ada sifat-sifat daripada najis, tidak berubah dengan sebab najis tersebut. Air yang dua kulah ini jika diliterkan seukuran 270 liter. Alasan tiada bernajis li hadisi, dikarenakan ada sebuah hadis Nabi. Nabi sampaikan, idza balagal ma'u qullataini, apabila sampailah oleh air akan dua kulah seukuran 270 liter, lam yahmilil khabtha, nescaya tiada menanggung ianya najis akan tiada menanggung ianya air akan khabasa, akan kotoran. Masuk kotoran itulah najis. Sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, mentasahih akan hadis oleh Ibnu Hibban dan yang lain daripada Ibnu Hibban. Dia hadisnya sahih. Wa fi riwayatin li Abi Dawud wa ghairihi bi isnadin sahihin, dan disebutkan di dalam riwayat bagi Abi Daud, yang lain daripada Abi Daud dengan isnad yang sahih, fa innahu la yunajjisuhu. Di hadis yang sama, cuman beda pada ujungnya saja. Pada hadis riwayat Ibnu Hibban ujungnya yang lam yahmilin khabasa. Hadis riwayat daripada Abu Daud ujungnya fa innahu la yunajjisuhu. Maka sesungguhnya najis itu tidak menajiskan ianya air. Dia tidak menajiskan ianya najis akan air. Wahwal muradu biqaulihi, maka jika kita gabungkan dua hadis tersebut, dua hadis yang beda riwayat dan beda pada ujungnya, kita gabungkan, wahwa dan bermula dianya la yunajjisuhu, itulah maksud Nabi dengan ucapan Nabi lam yahmilil khabasa, tiada menanggung akan kotoran, maksudnya adalah najis. Arti air tersebut tidak bernajis. Artinya yadfa'un najasa wala yaqbiluhu, menolak ianya air akan najis dan tidak menerima dianya air akan najis. Jadi air tersebut masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Dia suci, menyucikan. Jika memang air tersebut tidak berubah dengan salah satu sifat air dengan salah satu sifat najis. Dia tidak berubah air dengan salah satu dari sifat najis. Fa in ghayyarahu ayil ma'al qullataini fa najisun, maka jika mengubah ianya najis akan air yang dua kulah, fa najisun, maka bermula dianya air itu yang najis. Maka tadi kaitnya ialah jangan sampai berubah dengan sebab najis. Maka jika berubah air gara-gara najis, manakala warna najis ada, ataupun baunya, ataupun rasanya, maka air tersebut najis. Dengan alasan, dengan dalilnya li hadisi Ibnu Majjahin wa ghairihi, dikarenakan ada sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Majjah dan selain beliau, kata Nabi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala raihihi wa ta'mihi wa launihi. Bermula air, masuk air ini ialah air dua kulah, itu tiada menajiskan akannya air oleh sesuatu pun. Maksud syai' ini ialah najis, kecuali yang mengerasi ianya di atas baunya air dan rasanya air ataupun warnanya air. Dia andai kata air tersebut berubah dengan sebab salah satu daripada sifat najis,
walaupun airnya 2 kula, tetap dia najis. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, maka jika hilanglah perubahannya air dengan sebab najis tadi, andai kata air yang 2 kula tadi ialah bernajis dengan sebab terkena najis, jadi ada perubahan yang manakala ada warna najisnya. Kemudian hilanglah perubahan tersebut, hilangnya binafsihi dengan sendirinya air, artinya min ghairi indimami syai'in ilaihi, daripada ketiadaan mencampurkan sesuatu yang lain kepada air. Nanti tidak kita campurkan air lain ataupun apalah kita campurkan, tapi air tersebut memang lama-kelamaan dia hilang sifat najis pada dirinya. Manakala caranya ialah ka'anzala biutulil muksi, seperti bahawa hilanglah perubahan najis pada air tersebut dengan sebab panjang diam. Jadi kita simpan hingga dia lama diam tersebut, 2-3 hari, kemudian sifat-sifat najis yang tadi tidak ada lagi. Maka hukum air tersebut yang dasarnya sudah najis, gara-gara terkena najis yang 2 kulah tadi, tahura, niscaya sucilah dianya air. Kama, karena sebagaimana yang adalah ianya disuci seperti sedia kala. Dasarnya dia memang suci, airnya 2 kulah, kena najis, berubah, maka hukumnya najis. Kita biarkan dia terendam itu, lama-kelamaan hilanglah sifat najisnya. Maka contohnya seperti bau, hilang baunya, maka air tersebut kembali suci, menyucikan seperti sedia kala. Alasannya lizawali sababin najasati, dikarenakan hilang sebab najis air tersebut. Sebabnya dikarenakan ada perubahan tadi, manakala ada bau najis tadi, sedangkan perubahan sudah tidak ada lagi, maka hilang sebab. Hilang sebab, pada musabab tidak ada hukumnya. Hukum sebab musabab kan seperti itu dia. Sebab apabila lazim wujud, lazim di ketika ada sebab maka ada musabab. Ada sebab najis berubah, maka ada musabab, hukumnya najis. Jika sebab tidak ada perubahan, maka musabab juga tidak ada, maka tidak ada najis. Au bimiskin, ataupun jika hilanglah perubahannya air dengan sebab misik. Kita contohkanlah air tadi yang bernajis dengan sebab ada bau najis padanya. Air tersebut terkena najis dan berbau najis, maka najislah air yang 2 kulah tadi. Kita lemparkanlah minyak wangi misik ke dalam air tersebut, hilang bau najis, muncul bau misik. Itu bagaimana hukum air tersebut? Sucikah? Satu masalah. Wa za'farana, dan hilanglah perubahan najis dengan sebab warna, dengan sebab za'faran. Ini kita contohkan bahwa air tadi berubah dia dengan sebab warna najis. Dijatuh najis ke dalam air yang 2 kula, berubahlah air dengan warna najis contohnya. Kita lemparkanlah za'faran. Za'faran kan mengandung pewarna dia. Sebuah rerumputan yang dia mengandung warna. Kita lemparkan za'faran kepada air tersebut hingga warna najis yang pada air tadi tidak muncul lagi, dikarenakan muncul warna za'faran. Bagaimana hukum air tadi? Apakah suci ataupun tidak? Itu masalah yang kedua. Wa khalin, dan hilanglah perubahan air manakala dengan cara kita lemparkan cuka. Cukanya. Jadi kita contohkanlah bahwa air tadi berubah dengan sebab rasa. Dirasa najis ada pada air yang 2 kulah tadi, walaupun warnanya masih bening seperti air biasa, baunya seperti air biasa, tapi rasanya sudah ada rasa najis. Kita lemparkanlah cuka, maka rasa najis hilang, yang terasa rasa cuka, asam. Apakah air tersebut suci? Itu masalah yang ketiga. Artinya kenapa dicontohkan dengan 3 macam contoh? Manakala hilang perubahan najis dengan misik, dengan za'faran, dengan cuka. Maksudnya lam tujad raihatun najasati,
tidak diperdapatkan akan bau najis dengan sebab ada bau misik. Maka contohnya misik, di perubahan pada bau. Dan tidak diperdapatkan akan warna najis dengan sebab ada warna za'faran. Itu tujuan dicontohkan dengan za'faran. Di perubahan ditakdirkan ialah pada warna. Wala ta'muha bil khali, dan tidak diperdapatkan akan rasanya najis dengan sebab ada rasa juga. Di perubahan berarti ditakdirkan pada rasa. Maka jika hilang perubahan air dengan 3 macam tadi, contohnya fala yathaharu, maka tiada sucilah dianya air. Tidak suci walaupun rasa, warna, bau najis tidak ada lagi dengan sebab ada 3 benda tadi contohnya. Alasan tidak suci ialah lisyakin, dikarenakan ragu. Apa yang diragukan? Fi anna taghayyura zala awis tatara, pada sesungguhnya perubahan air tadi yang dasarnya dia najis, ada salah satu daripada sifat najis. Berubahnya itu zala, itu hilang dia perubahan. Apakah di ketika datangnya misik, kita lemparkan misik, bau najis itu hilang dengan sebab misik, awis tatara, ataupun tertutup dianya perubahan dengan sebab kita lemparkan misik, itu bukan hilang bau najis. Bau najis masih ada tapi tertutup dengan sebab bau misik. Jadi bau najis masih ada. Jika masih ada sama dengan air itu masih bernajis. Cuman baunya tidak muncul lagi karena lebih keras bau misik, bau kasturi. Jadi di mana letaknya? Rupanya balid zahiru al-istitaru. Bahkan bermula yang zahir, yang lebih masuk di akal, yang lebih konkretnya bahwa itu tertutup. Jadi bukanlah bau najis itu hilang dengan gara-gara kita lemparkan kasturi, tapi tertutup dengan sebab ada bau kasturi. Sama dengan perubahan bau masih ada pada najis, cuma tidak muncul karena adanya bau kasturi. Demikian juga za'faran dan cuka. Jadi sifat najis masih ada, cuman tertutup dengan adanya warna za'faran, dengan adanya rasa cuka. Arti air tersebut masih najis. Wa kadza turabun wa jissun ay jibsun fil adhari lisyaki al madhkuri. Dan demikian juga itu tanah dan gips. Arti gips ialah jibsun, itulah kapur batu. Jadi andai kata air tadi bernajis, air 2 pula bernajis, manakala berubah dengan warnanya, sudah berwarna najis, kita lemparkanlah tanah. Kita lemparkan tanah ke dalam air sehingga air tersebut warnanya sudah berwarna keruh, warna tanah. Ataupun kita lemparkan ialah kapur sehingga berwarna putih kapur airnya. Dia warna najis sudah tidak ada lagi. Itu demikian juga tetap hukumnya najis. Menurut pendapat Adhar, alasannya lisyakil madhkur, karena keraguan-raguan yang disebutkan tadi. Ialah keraguan-raguannya apakah hilangnya warna najis ataupun perubahan pada najis itu karena memang hilang ataupun tertutup. Yang kuatnya ialah tertutup. Itu alasan Adhar. Sama seperti kasus yang di atas juga. Wasani yatahharu yatuhuru bidzalika, dan bermula pendapat sani itu berkata adanya pendapat sani. Jadi ini untuk maknanya dari segi nahwunya bahwa khabar wasani itu ialah yaqulu, yang ditakdirkan. Tidak sah kita jadikan yatuhuru sebagai khabar wasani, karena apabila khabar ialah khabar mubtada ialah sebuah jumlah, maka wajib ada rabit, ada yang kembali kepada si mubtada. Rabitnya ialah dhamir. Kan tidak sah kita katakan bermula pendapat sani itu suci dianya pendapat sani, kan enggak mungkin. Jadi setiap jumlah yang jatuh sebagai khabar mubtada ataupun khabar amil nawasih, maka wajiblah ada aid, ada rabit yang kembali kepada si mubtada. Jadi jika kasus di sini ialah harus ada sebuah dhamir yang kembali kepada si mubtada, maka kita takdirkan wasani yaqulu.
Dan bermula pendapat yang kedua itu berkata ianya pendapat yang kedua. Ini supaya sah dari segi nahunya. Sedangkan ya tuhuru bidzalika itu maqiyah qaul daripada yaqulu yang ditakdirkan. Di dalam bermula pendapat yang kedua itu berkata dianya sani. Apa yang dia sani katakan ya tuhuru bidzalika, suci dianya air dengan sebab demikian kita lemparkan tanah ataupun kapur, tertutup warna najis dengan sebab warna tanah ataupun warna kapur contohnya. Alasan sani ialah li'annahu la yaghlibu fihi syai'un minal awsafi thalasati fala yastatiru taghayyuru. Alasan sani dikarenakan sesungguhnya pekerjaan itu tiada mengerasi fihi padanya air oleh sesuatu daripada segala sifat-sifat yang tiga. Ketika kita lemparkan tanah kata sani ataupun kapur batu ke dalam air kata sani, itu sifat-sifat najis andai kata ada itu tidak ada. Andai kata ada tadi, maka dengan sebab datangnya tanah ataupun kapur, maka sifat itu tidak ada, hilang. Fala maka kata sani, maka tiada tertutuplah oleh perubahan. Di kata sani itu bukan tertutup, memang hilang kata sani. Hilang sifat-sifat najis dengan gara-gara datang tanah ataupun kapur. Itu alasan sani. Maka ditolak alasan sani oleh pendapat Al-Bahar. Wadu fi'ah. Dan ditolakkan pendapat sani tadi, alasan sani tadi oleh Al-Bahar. Apa Al-Bahar katakan? Bi'annahu yukaddirul ma'a. Dengan sesungguhnya madukir, apa madukir? Tanah ataupun kapur tadi itu mengkeruhkan ia akan air. Kita lemparkan tanah, otomatis air keruh warna tanah. Kita lemparkan kapur batu, otomatis air putih warna kapur batu, warna putih-putih susu gitu. Jadi dia membuat air keruh. Wal quduratu min asbabis sitri, dan bermula kekeruhan yang muncul pada air itulah sebahagian daripada sebab-sebab tertutupnya warna najis. Jadi warna najis ada di situ, cuman tertutup gara-gara adanya warna tanah ataupun dengan adanya warna kapur. Maka air tersebut najis kata Al-Bahar, bukan hilang perubahannya, tertutup. Itu kata Al-Bahar. Fa in safal ma'u wala taghayyura bihi tahura jazman. Maka jika jernihlah air tadi ialah kita takdirkan airnya kita lemparkan tanah, kita lemparkan kapur, sehingga muncul keruh. Pendapat Allah katakan itu air itu najis. Pendapat sani katakan air tersebut suci. Maka andai kata kembali jernih air tersebut, jernih kembali, wala taghayyura bihi, padahal tiada jenis perubahan dengannya air, warna tanah tidak ada lagi, warna najis tidak ada lagi, bau juga tidak ada, rasa juga tidak ada, niscaya tahura sucilah dianya air, jazman nisbah jazam, tidak ada khilaf antara Al-Bahar dengan sani. Ataupun ketika dilemparkan tanah tadi ataupun kapur tadi, maka airnya tidak keruh. Andai kata kita lemparkan tanah, airnya enggak keruh. Kita lemparkan kapur, airnya tidak berwarna kapur. Kemudian yang dasarnya tadi sebelum kita lempar ada sifat-sifat najis, kemudian sesudah kita lempar tidak ada sifat najis, airnya pun tidak keruh. Itu juga menurut dua pendapat Al-Bahar dan Sani, air tersebut juga suci. Wadunahuma ay wal ma'u dunal qullataini yanjisu bil mulaqati. Dan bermula air yang di bawah 2 kulah, air yang tidak sampai seukuran 270 liter, itu bernajislah dianya air dengan sebab melengket najis, dengan sebab jatuh najis, maka dia langsung najis. Berubahkah ataupun tidak? Berubah ataupun tidak, tetap dia dihukumkan dengan najis. Dengan dalil limafhumi hadisil qullataini as-sabiqi, dikarenakan mafhum hadis 2 kulah yang dahulu, bukan mantok, mafhum hadis. Kalau mantok hadis ialah
fa idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa di belakang tadi. Apabila sampailah air akan 2 kulah, niscaya tiada menanggung ia akan najis. Itu mantoknya, mantok daripada hadis. Arti air yang 2 kulah tidak akan bernajis, tapi mantok tersebut yang sudah ditakhsiskan, yang ditakhsiskan bagi mantok hadis al-ma'u la yunajjisuhu syai'un as-sabiqi. Bagi mantok hadis al-ma'u la yunajjisuhu syai'un yang telah dahulu. Jadi di belakang ada 2 hadis. Ini termasuk dalam ranah usul fikih. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama am pada satu sisi, khas pada sisi yang lain. Contohnya ayat hadis yang pertama, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa. Apabila sampailah air akan 2 kulah, niscaya tiada menanggung ia akan najis. Jadi baikkah berubah ataupun tidak berubah. Di dalam hadis ini khusus air yang 2 kulah, umumnya berubahkah ataupun tidak berubah. Itu mantok hadis yang pertama. Air apabila sampai 2 kulah, itu khusus, pembahasannya 2 kulah, mantoknya tiada menanggung ia akan najis, tidak akan menajis, baikkah berubah ataupun tidak. Itu mantok juga. Itu umum pada berubah ataupun tidak berubah. Sedangkan hadis yang kedua yang di bawahnya, al-ma'u la yunajjisuhu, air, arti air waktu disebutkan air itu umum. Arti mantok hadis ini umum, masuk umum, baikkah air itu 2 kulah kah ataupun tidak 2 kulah. 2 kulah ataupun tidak 2 kulah. Arti air yang secara mutlak, secara umum tidak menajis akan ia oleh syai' kecuali jika berubah rasa, bau dan warna. Arti umum pada 2 kulah ataupun tidak 2 kulah, khusus pada berubah. Jadi di kedua hadis ini ialah saling mentakhsiskan. Khusus yang ada pada hadis yang pertama itu mentakhsiskan umum yang ada pada hadis yang kedua. Tidak hadis yang pertama khusus 2 kulah, khusus 2 kulah, umum pada berubah ataupun tidak berubah. Khusus 2 kulah yang ada pada hadis yang pertama itu mentakhsiskan umum yang ada pada hadis yang kedua. Di hadis yang kedua mengatakan al-ma'u, air tersebut apakah 2 kulah ataupun tidak kulah, maka murid daripada al-ma'u itu air yang 2 kulah. Air yang 2 kulah tidak menajis kecuali jika berubah. Jadi masuk al-ma'u itu bukan khusus lagi, bukan umum lagi, tapi sudah khusus dikarenakan ditakhsis oleh hadis, ditakhsis oleh khusus yang ada pada hadis idza balagal ma'. Demikian juga sebaliknya, khusus yang ada pada hadis yang kedua berubah, itu mentakhsiskan umum yang ada pada hadis yang pertama. Di hadis yang pertama, apabila sampai air akan 2 kulah tidak menanggung ia akan najis. Sekarang sudah umum, baik airnya 2 kulah ataupun tidak, maka ditakhsiskan oleh khusus pada hadis yang kedua pada umum hadis yang pertama. Arti murid daripada tidak menanggung najis tersebut ialah jika tidak berubah. Air apabila sampai 2 kulah tidak menajis jika tidak berubah. Itu jika tidak berubah, itu khusus yang ada pada hadis yang kedua, kita bawa kepada yang pertama. Jadi saling mentakhsiskan, saling mentakhsiskan. Di mantok hadis pertama mentakhsiskan mafhum hadis yang kedua. Begitu juga sebaliknya, mantok hadis yang kedua mentakhsiskan mafhum hadis yang pertama. Disaling takhsis mentakhsis. Naam, namun demikian, in warada alan najasati, jika datanglah air atas najis. Yang dari tadi kasusnya ialah najis jatuh ke dalam air, baikkah kasus air 2 kulah ataupun air yang tidak 2 kulah. Andai kata kasusnya terbalik,
Ini air yang datang ke najis, bukan najis yang datang ke air, tapi air yang datang ke najis. Bagaimana hukumnya? Najiskah air ataupun tidak? Fa fihi tafsilun ya'ti fi babiha. Maka sabit padanya madzukir surah tersebut itu ada rincian yang selagi akan datang rincian pada bab najis nanti. Itu akan dikupaskan panjang lebar ke depan nanti.